Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas hewan dan proses kehidupannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Jaya Tumalun, semester 4, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado. Langsung saja, pertama-tama kita akan membahas hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Lalu hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti cacing dan serangga. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata, yaitu Pisces. 1. Covam oris, rongga mulut. Yang kedua, esofagus, berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Yang ketiga, ventriculus, yaitu lambung. Yang keempat, intestinum, yaitu usus. Yang terakhir yaitu anus. Selanjutnya, amfibi. Yang pertama, mempunyai rongga mulut. Kedua, esofagus, berupa saluran pendek. Yang ketiga, ventriculus, yaitu lambung. Yang keempat, intestinum, yaitu usus. Dan yang terakhir, kloaka, yaitu muara antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Selanjutnya, reptil. Ia mempunyai rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, ventriculus, yaitu lambung, dan yang terakhir intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal bermuara pada anus. Selanjutnya, aves. Pertama, ia mempunyai mulut, terdapat paruh dan lidah berstruktur kaku dan runcing. Yang kedua, esofagus, kerongkongan. Yang ketiga, crop, pelebaran kerongkongan untuk menyimpan makanan sementara. Yang keempat, proventriculus, yaitu lambung kelenjar. Yang kelima, gizzard, yaitu dindingnya mengandung obat yang kuat untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kerikil. Selanjutnya, intestin, yaitu terjadi proses kimiawi karena enzim dan empedu langsung dialirkan ke dalam usus halus karena aves tidak mempunyai kantung empedu. Dan yang terakhir, kloaka, yaitu lubang pengeluaran sisa makanan. Selanjutnya, mamalia. Pertama, mempunyai rongga mulut, terdiri dari 3 atap, terdapat gigi geraham muka, gigi geraham belakang, dan gigi seri gigi taring. Selanjutnya, lambung, terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, amasum, dan abomasum. Selanjutnya, usus, terdiri atas usus halus dan usus besar. Selanjutnya, rektum, yaitu usus buntu, dan yang terakhir anus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan invertebrata. Yang pertama, ada cacing. Sistem pencernaan makanan pada cacing tanah sudah sempurna. Cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaannya dibantu enzim-enzim pencernaan. Makanan cacing berupa daun-daun serta sampah organik yang sudah lapuk. Namun, pada cacing pita, proses pencernaannya tidak seperti cacing tanah. Ia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya karena tidak mempunyai mulut dan anus. Yang kedua, serangga. Proses pencernaan serangga termasuk ke dalam pencernaan yang sempurna karena sudah melalui proses panjang mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus.
Selanjutnya kita akan membahas sistem respirasi pada hewan. Apa itu respirasi pada hewan? Respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel yang aktif dengan lingkungan luarnya atau antara cairan tubuh hewan dengan lingkungan tempat hidupnya. Pertama, kita akan membahas respirasi hewan vertebrata. Pertama ada Pisces. Insang adalah alat pernapasan pada ikan yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah dan memiliki pembuluh. Setiap lembaran insang memiliki filamen yang terdiri dari lembaran yang lebih tipis yang disebut lamella. Yang kedua, amfibi. Saat wujud berudu, katak bernafas dengan menggunakan insang luar selama kurang lebih 12 hari dan selanjutnya insang luar akan diganti dengan insang dalam. Setelah katak dewasa, katak bernafas dengan menggunakan paru-paru mulut dan permukaan kulit. Udara masuk dalam paru-paru melalui rongga mulut. Yang ketiga, reptil. Paru-paru reptil terdapat di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk, tidak seperti paru-paru hewan lain. Tekstur paru-paru reptil nampak seperti spons. Beberapa spesies reptil seperti kadal, bunglon Afrika memiliki kantung udara yang memungkinkannya melayang di udara. Khusus hewan reptil yang juga dapat hidup di air, semisal buaya, maka akan terdapat katup pada lubang hidung, batang tenggorok, dan kerongkongan mereka, sehingga ketika buaya menyelam ke dalam air tersebut tidak dapat memasuki saluran pernapasan ataupun sistem pencernaan buaya. Yang keempat, aves. Umumnya pada burung yang dapat terbang memiliki alat bantu pernapasan yang berupa pundi-pundi udara. Fungsinya adalah untuk membantu pernafasan pada saat terbang, mengatur berat jenis tubuh, dan memperkeras suara yang dihasilkan oleh siring. Nah, siring adalah organ yang menghasilkan suara pada burung, terletak di dasar trakea burung. Dan yang terakhir, mamalia. Proses sistem pernapasan mamalia secara umum sama persis dengan sistem respirasi pada manusia. Hewan yang termasuk dalam hewan mamalia merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya, seperti misalnya kucing, anjing, sapi, dan lain-lain. Selanjutnya, respirasi hewan invertebrata. Yang pertama, cacing. Cacing sebagian besar dan pada umumnya bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Yang kedua, serangga. Secara umum sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu inspirasi, kedua pertukaran gas, dan yang ketiga ekspirasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sistem transportasi peredaran darah pada hewan vertebrata. Sistem transportasi pada hewan vertebrata adalah sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah dan kapiler darah. Pada kapiler darah terjadi pertukaran zat makanan maupun udara. Sistem peredaran darah tertutup dapat dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Pertama, peredaran darah pada ikan atau Pisces. Sistem transportasi ikan merupakan peredaran darah tunggal karena hanya 1-2 kali melalui jantung dalam satu peredaran darah lengkap. Jantung ikan tersusun atas sebuah sinus venosus, atrium, ventrikel, dan sebuah konus arteriosus yang tersusun secara linier
Darah kotor yang terkumpul dari seluruh badan ikan masuk ke atrium yang berdinding tipis. Selanjutnya, amfibi. Peredaran darah pada amfibi, contohnya katak, ialah peredaran darah ganda, karena darah melalui jantung sebanyak 2 kali, yaitu pada saat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ialah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian menuju jantung kembali. Peredaran darah besar ialah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Jantung katak memiliki 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Jadi darah yang mengalir dari tubuh darah miskin O2 dan paru-paru darah kaya O2 terpisahkan oleh 2 buah atrium, tetapi keduanya bersatu dalam 1 ventrikel. Selanjutnya, reptilia. Reptilia contohnya kadal, mempunyai suatu modifikasi jantung yang lebih maju daripada amfibi. Pada jantung kadal, septum atau sekat membagi ventrikel secara tidak sempurna. Bila ventrikel berkontraksi, lubang pada septum tertutup, sehingga ventrikel terbagi menjadi 2 kamar yang benar-benar terpisah walaupun sesaat. Ini mencegah pencampuran darah yang kaya oksigen dan miskin oksigen. Hal ini menyebabkan kadal digolongkan menjadi hewan yang mempunyai 4 ruang dalam jantungnya, yaitu dari atrium kiri, darah menuju ventrikel kiri, kemudian dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Selanjutnya, aves. Pada burung, septum jantung telah sempurna, sehingga jantung burung 4 ruangan, yaitu 2 ruang atrium berdinding tipis dan 2 ruang ventrikel dengan dinding yang tebal, baik antara atrium kanan dan kiri, maupun antara ventrikel kanan dan kiri telah benar-benar terpisah. Atrium kanan menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah menuju ventrikel kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah melepaskan sesampainya di paru-paru darah karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah kaya oksigen ini dibawa dari paru-paru menuju atrium kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis, peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini disebut peredaran darah kecil. Selanjutnya, yang terakhir, mamalia. Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri, kemudian darah keluar melalui pembuluh darah vena ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah mamalia seperti burung, darah burung dan mamalia mengandung oksigen dan karbon dioksida terpisah dengan baik karena bilik kanan dan bilik kirinya terpisah. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Seperti halnya pertumbuhan pada tanaman, ternyata pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dipengaruhi juga oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama faktor genetik dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan hewan antara lain ada yang pertama makanan, yang kedua air, yang ketiga dan yang terakhir suhu, aktivitas tubuh dan oksigen.
Selanjutnya kita akan membahas metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur serangga betina larva yang merupakan tahap kedua dari metamorfosis sempurna, menetas dari telur. Tahap larva bisa sangat berbeda dari tahap dewasa dalam morfologi, perilaku, dan habitat. Tubuh larva ini lunak dan seperti cacing. Ciri khas larva adalah makannya yang begitu rakus. Karena nafsu makan yang besar ini, tahap larva menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Selama pertumbuhannya, larva berganti kulit beberapa kali. Tahap pupa dimulai dengan terbentuknya kepompong. Nimfa akan memakan makanan yang sama dengan bentuk dewasanya nanti. Kemudian nimfa akan berkembang menjadi bentuk dewasa melalui serangkaian molts. Ia melepaskan kerangka luarnya 4-8 kali. Ketika menjadi dewasa, molting tidak terjadi. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada rayap, belalang sembah, jangkrik, dan kecoa. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah perkembangbiakan yang tidak disertai proses pembuahan atau tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah dengan cara yang pertama membela diri, yang kedua membentuk tunas, ketiga fragmentasi, dan yang terakhir partenogenesis. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, perkembangbiakan generatif pada hewan. Hewan juga bereproduksi dengan cara generatif atau melalui pembuahan terlebih dahulu melalui alat perkembangbiakan hewan. Sel kelamin hewan jantan dinamakan dengan sel sperma dan sel kelamin betina dinamakan dengan sel telur. Di dalam produksi generatif ini, proses pembuahan terjadi di dalam atau di luar. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pembuahan luar. Biasanya hewan yang melakukan pembuahan luar ini adalah hewan yang hidup di perairan seperti ikan dan katak. Hal ini terjadi karena hewan tidak memiliki alat untuk memasukkan sel kelamin jantan ke sel kelamin betina. Yang kedua, pembuahan dalam. Umumnya, hewan mamalia melakukan reproduksi dengan cara ini. Pembuahan dalam berlangsung dalam tubuh induk betina. Hewan jantan juga harus mempunyai sel kelamin yang bisa memasukkan sperma ke hewan betina. Contoh pembuahan dalam hal ini biasanya terjadi pada hewan semacam reptil, burung, dan hewan-hewan mamalia. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.